saya Ekamga. Passion saya memang musik, tetapi saya menjadi host dari acara Explore Indonesia karena untuk saya memiliki kesempatan untuk bisa mempelajari budaya-budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah pekerjaan impian. Saya Dayu Hatmanti. Saya cinta banget sama alam Indonesia, terutama lautnya. Hal itu yang akhirnya membawa saya berkecimpung langsung di dunia konservasi bahari. Dan menjadi host Explore Indonesia adalah kesempatan luar biasa untuk saya bisa mengenal Indonesia lebih dalam. Namaku Belda Briksandu, seharianku mengajar fire dance. Menjadi host Explore Indonesia itu merupakan kebanggaan tersendiri buatku karena aku bisa keliling Indonesia mengeksplor jauh lebih dalam tentang budaya dan alam yang ada di Indonesia. Menjelajah alam Indonesia, Mengenal masyarakatnya, Meresapi kearifan lokalnya. kalau kemarin saya sudah ikut dengan para nelayan untuk melihat mereka mencari ikan, ternyata masyarakat Gerajakan punya cara lain untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang saya akan pergi ke sebuah lokasi yang tidak jauh dari pantai Gerajakan ini untuk melihat ada apa di sana. Saya pun tiba di lokasi tujuan, tepatnya di Teluk Bedul. Di hadapan saya, nampak sejumlah pria merendam diri sampai ke leher. Wah, dapatnya udah banyak, Pak. Boleh lihat, Pak? Wah, udah banyak banget. Dari jam berapa ini ambilnya? Jam 7 pagi, di sini terus? Wah, sekarang sih udah 2 jam setengah lebih lah. Kenapa mesti siang-siang gini, Pak? Nggak kepanasan, toh? Memang kerjanya ya. Ini buat saya nih, Pak, 2 nih. apa? Buat saya nih. Kerang capar. Salah satu di antara pencari kerang itu adalah Pak Arifin, warga Desa Sumber Asri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Bersama warga desa lainnya, Pak Arifin mencari kerang barai atau Lingula unguis dalam bahasa ilmiahnya. Namun oleh masyarakat sekitar, hewan ini biasa disebut dengan kerang capar. Dari bentuknya, kerang ini sekilas terlihat seperti fosil hidup. Mengapa? Sebab menurut penelitian, hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk selama hampir 350 juta tahun. Pak, kerang capar ini harganya berapa, Pak, sekilo? 4.000 sekilo. 4.000 sekilo sehari dapatnya 15-an sampai 20 ya, Pak ya? Berarti ya sekitar dapatnya 70 ribuan gitu ya? Satu hari. Jadi bapak-bapak ini kalau dilihat kenapa bisa tahu tempatnya kerang capar di mana, ternyata dia udah duluan pakai kaki meraba gitu. Jadi kalau kira-kira udah ada gerenjel-gerenjel, ada kerangnya, dia langsung turun pakai kacamata terus ngambil gitu. Wah, sehari lumayan tuh 15 sampai 20 kilo, tapi panasnya minta ampun. Ya, inilah sumber nafkah bagi Arifin dan keluarga. Dengan alat sederhana, rela terendam air berjam-jam. Kelihatannya sederhana, gampang, karena cuma tinggal mengutin kerang capar yang di bawah. Tapi saya yakin ini luar biasa pengorbanan karena dia harus menahan nafas dalam jangka waktu tertentu untuk bisa ngambilnya. Jadi butuh skill juga. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Semoga dapatnya 2 ton. Capek bawanya. Teluk Bedul saat ini menjadi kawasan wisata mangrove dan masuk dalam wilayah Taman Nasional Alas Purwo. Beragam jenis mangrove ditanam sepanjang teluk. Dalam perjalanan, masih di kawasan Teluk Bedul, saya bertemu Ibu Sumini. Ia juga seorang pencari kerang. Hanya saja, jenis kerang serta cara tangkapnya berbeda. Ibu lagi cari apa, Ibu? Kerang apa? Petelot? Oh,
Jadi ternyata di sini tuh ada beberapa metode untuk ngambil kerang, tergantung jenis kerangnya. Kalau tadi kan kerang capar harus agak-agak nyelam, tapi kalau di sini memang caranya dicangkul malah ya Bu ya. Ini biasanya sehari dapat berapa nih Bu? Sehari dapat 3 kilo. Dapat 3 kilo. Ini baru berapa nih? Ini udah hampir 3 jam. Udah dikupas 3 kilo, udah dikupas. Oh, 3 kilo malah udah dikupas. Berarti harus lama banget ngambilnya nih. Oh, ini dia, Bu. Dapat 2, saya boleh lihat. Dalamnya kayak cacing gitu ya. Ini kelihatannya gampang ya, cuma nyangkul terus dapat, tapi ibunya butuh stamina yang ekstra dan mata yang jeli nih, karena ini kecil banget dan bisa aja luput dari mata. Jenis kerang yang diambil Ibu Sumini adalah kerang bambu. Hewan ini memang umum ditemukan pada pasir pantai berarus lemah. Bu, kok tapi saya lihat nih seluas ini. Cara hidup kerang bambu ialah dengan membenamkan diri di dalam pasir. Lalu 1 kilonya dijual berapa, Bu? 27. 27.000. Lumayan loh Ibu ya. Iya. Kalau bagus, kalau enggak juga bisa kurang dari itu ya, Bu. Iya. Selain disebut kerang bambu, biota ini juga tenar dengan nama razor clam atau jackknife. Mengapa? Itu karena cangkang kerang ini menyerupai pisau lipat atau pisau cukur. Melihat Ibu Sumini sepertinya cukup mudah mengambil kerang ini. Kalau Ibu bisa, saya juga bisa dong. Saya coba ya. Ini kalau giliran saya nyangkul jadi pada nggak ada, Bu. Emang bener butuh kesabaran. Ya belum tentu dari sekali cangkul gini kita bisa dapat. Oh ini nih, tere dapet. Ini aku saya baru cuma berapa kali nyangkul udah gembrobyos alias keringetan. Lanjut Bu. Pasar di mana? Bu saya nyobain lagi lah sekali lagi, saya penasaran masa dia sekali cerot langsung 4. Coba Bu saya Bu. Nanti kan kalau saya. Nah kan. Bener banget lagi, aduh. Teori terbukti. Wah kagak ada ini mah. Bu udah sih menyerah Bu. Di Pantai Sekarang Bedul, kita Ibu temui Sumini bapaknya. tidaklah sendiri. Ia ditemani sang suami meski letaknya berjauhan. Nah kalau bapak nyari kerang apa ini? Sama aja nih. Loh kok tapi tempatnya beda? Namanya beda nih kan apa itu nyangkul kan anu kurang banyak kan. Oh Jadi, kalau di sini lebih banyak lagi sini. oh gitu, jadi sebenarnya sama aja yang diambil Sama kerang aja. bambu, cuman kalau bapak nih caranya lebih karena cowok ya, jadi Iya. lebih agak ekstrim, jadi mesti agak-agak nyelam-nyelam dikit, masuk-masuk dikit, nanti di bawah tuh diayak ya Pak? Iya. Oh kayak gitu. Sukses terus loh Pak, silakan Iya, iya. dilanjutkan kembali, semoga dapatnya 1 ton lah hari ini. Iya. Alhamdulillah. Namanya juga usaha ya. Iya. Lihat nih orang nyari uang harus caranya macam-macam, ada yang nyari ikan semalaman, terus ada yang panas-panasan kayak gini. Rezeki orang emang beda-beda. Emang harusnya kita bersyukur dan kerja. Panas matahari semakin menyengat. Saya terpaksa kembali ke daratan. Namun sebelum sampai, saya sepertinya melihat pencari kerang lainnya. Saya melihat ada yang menarik dari gusungan di sini, di ujung sana ada bapak-bapak yang sedang mengambil kerang nampaknya. Saya pengen tahu kerang apa yang dapat. Pak, lagi ngambil apa ini? Oh, gamblong. Ini bukan kerang atau kulitnya aja? Ya kulitnya ya sudah hancur ini. Oh gitu. Wah saya pikir tadi yang ditangkap adalah kerang seperti bapak-bapak yang di tempat yang lain. Ternyata di sini adalah gamblong. Gamblong ini kulit kerang yang sudah hancur. Ini. Udah hancur di pinggir-pinggir ini tinggal ngambil gitu ya Pak ya. Dapatnya banyak sekali. Ya. Untuk apa ini biasanya? Untuk campuran permen. Harga per karung kulit kerang memang tak seberapa. Tapi buat Pak Supri dan istri, hasil yang didapat sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Bapak kan cuma remehan. Sehari pendapatan bersihnya berapa Pak? Kalau boleh tahu dari ngambilin gamblong gitu? Kalau gamblong ini ya kalau membawa 25 ya sudah 150. Oh 150 lumayan ya Pak ya. Terus setiap hari itu? Ya kalau bos yang nyuruh ya terus tiap hari cari. Oh gitu, jadi sesuai perintah. Iya, tunggu perintah bos. Gitu. Bagi saya laut adalah tempat yang tepat untuk rileks, melepas penat, dan juga bersenang-senang. Tapi bagi sebagian orang lainnya, laut justru adalah tempat untuk menggantungkan hidupnya, tempat mereka mencari nafkah. Tidak melulu soal ikan, justru malah benda mati seperti kulit kerang ini juga berharga sangat tinggi bagi mereka. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga dan juga menggunakan hasil alam ini dengan bijak.